khusus lainnya sampai jadi detik seperti sekarang. Ya itu berarti bukan wig lah, itu kan head answer. Dan aku kan harus nggak wajib untuk menjawab hal itu. Udah kata Nikita. Loh, ya? Kakak siapa namanya? Kakak Grace. Nikita mana nih? Grace Tahir. Nikita bersama-sama. Nih, lihat lagi nih. Udah kata Nikita, kamu pakai wig, bener nggak sih? Nikita mana nih? Nikita bersama-sama ngobrol. Nah, Nikita Mirzani. Nikita Mirzani. Sebenarnya aku nggak mau jawab ya, dan menurutku tuh nggak semua nyinyiran orang itu harus kita jawab ya. Oke. Kan kita akan lelah kalau kita menjawab semua nyinyiran orang yang nggak penting, dan buat kita tuh jadi nggak maju ya. Itu merupakan halawan untuk kita supaya kita nggak maju. Jadi kalau kita sibuk menjawabin itu, makanya kita nggak maju-maju. Lagian juga hampir semua statement dia itu semuanya salah semua. Jadi ngapain harus aku jawab kayak gitu. Contohnya aku pernah ribut dengan dia pernah ngomong, oh perusahaan dokter tuh kliniknya cuma satu, sisa yang lain bukan punya dokter. Aku juga malas mau jawabnya. Ngapain juga aku ngomong, enggak kok, semua punya aku. Nggak nambah value juga kayak gitu. Punya ngapain kita jawab yang kayak gituan punya. Iya, terus. At the end of the day, dia juga nggak ada yang asli kan. Tapi nggak wajib jadi hari ini. Aku dulu rambutnya lebat. Saya tanya aja deh kalau gitu. Oke. Apakah rambut dokter Jack adalah asli atau bukan asli? Oke, aku akan jawab. Dulu rambutku tuh lebat banget. Lalu karena nggak pernah dirawat, stres dan lain sebagainya, memang agak rontok. Terus habis jadi dokter kecantikan, mau tidak mau aku merawat tubuhku. Banyak banget yang aku ubah sebenarnya. Terus? Yang ngomong alis, aku pakai alis, tulang alis kayak gitu. Karena memang aku nggak punya alis. Oke. Kan? Rambut aku melakukan perawatan treatment yang banyak banget. Astagfirullah. Termasuk beberapa tanam juga dan treatment serta perawatan khusus lainnya sampai jadi detik seperti sekarang. Ya, Terus? itu berarti bukan wig lah, itu kan head answer. Dan aku kan harus nggak wajib untuk menjawab hal itu. Lu rambut lu apa? Sebenernya rambut lu ngedrabrus tenan iki lo. Ya Allah Tuhan. Aduh. Sedang ada gelar perkara khusus. Kalau tomat putih itu emang nggak ada, mbok yang ngaku. Ini pakai wignya aja nggak mau ngaku. Aduh, sumpah guys. Soal wig aja nggak mau ngaku. Oke guys. Jadi sekarang nih Doktif lagi ada di Mabes. Mengurus si kasusnya ini ya, kasusnya si DRL ya, Say. DRL. Bu, ya kalau emang rambutmu itu nggak nunggu, jangan sampai jualan sesuatu itu yang nggak sesuai gitu loh. Kan semudah itu. Kalau emang rambutnya nggak ada ya jangan ditutupin. Gimana sih? Oke.
Apa tuh? Kok bunyi? Bunyi apa itu? Bunyi apa sih? Atau makanya pas aku baca koran, pas aku gedein, udah enggak sekarang. Udah enggak nih, enggak ada. Apa tuh guys? Oh udah. Itu mah nggak ada urusannya kan, si Mas Sunan udah klarifikasi. Tunggu saya bentar. Bentar. Oke. Kenapa? Si Egi. Hah? Yang mana? Coba bentar aku lihat sebentar ya, Say. Yang mana, Say? Bentar. Oh, bentar. Emang ada VT-nya? Sebentar. Mana? Yang mana, Say? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Jakarta. Ya Allah, ini orang. Mungkin para netizen tahu nih, lawan bertopeng yang mengedukasi produk-produk yang memang berbahaya. Sebagai lawan Astagfirullah. edukasi untuk anak-anak Iya, dia ini. tapi sendirinya nggak baik. Nah, apa ini edukasi dalam bisnisan atau apa nih? Warga Jakarta pengen bertanya nih, kan yang lawan bertopeng itu ada Doktif, sekarang si E juga nyerang Doktif nih. Oke. Siap deh kalau begitu ya. Kalian cari sendiri infonya ya guys. Kalian cari sendiri infonya.
Ini udah nggak bener nih, ada sesuatu nih. Ada sesuatu nih guys, udah nggak bener. Oke sayang. Aduh gila. Ya. Hah? Sister Hong mau dilaporin sama istri sahnya. Sister Hong. Oh dia simpedes. Sister Hong itu simpedes. Ya ampun. Plot twist banget. Ya Allah guys, simpedes. Si Sister Hong simpedes itu. Ya Allah, ih. Itu beneran berita bener atau berita hoax? Jangan bikin berita yang belum tentu bener loh ya. Ini T sama E ini aneh ya guys, tiba-tiba nyerang Doktif. Bikin VT tentang Doktif. Gak tahu Mamski. Berarti ada sesuatu ini. Ada sesuatu. Kalian cari tahu sendiri ya teman-teman. Gua mau fokus di kasusnya Niki. Kalau yang pinggiran rengginang kerak-kerak rengginang gosong itu, gua nggak mau terlalu fokus ke mereka karena gue yakin azab Allah pasti datang buat orang yang tidak tulus sebenarnya ya. Bantuannya tidak tulus, pertolongannya tidak tulus, hanya mementingkan dirinya sendiri. Sudah terjadi beberapa kali berusaha untuk memecah belah ya di dalam kapalnya Niki. Sudah terjadi beberapa kali. Dan kalau memang ternyata ada suatu kecurangan atau ketidaksetiaan berdasarkan dari mungkin ada penawaran atau apa yang kita nggak tahu ya, semoga terbuka. Semoga itu langsung dibukakan ya. Aku cuma berdoa aja di sini ya Allah, semoga orang-orang yang memang punya niat buruk bisa langsung ketahuan kedoknya ya Rob. Tolong ya Rob dibukakan ya Allah. Yang munafik, yang cuma buat menguntungkan dirinya sendiri, semoga segera dibukakan aibnya ya Allah, dipermalukan dan dibukakan aibnya ya Allah. Amin amin Allahumma amin amin. Oke guys. Iya hati-hati sayang, iya. Amin ya Allah. Syok banget ya. Bisa loh dia. Padahal kemarin ketemu sama Mamski tuh si E. Mam, aku tuh boleh nggak Mam minta maaf sama Mamski lewat VT. Yuk kita bikin VT berdua. Kemarin aku salah Mam. Ya udah Mam, aku minta maaf. Nggak, gue bilang belum Lebaran. Ya. Nih. Ya karena itu yang mereka cari. Itu yang mereka cari sehingga mereka bisa lagi kembali nanti memframing bahwa Nikita ini memang tukang bully. Kenapa? Karena tujuan para dalang kemarin yang muncul di podcast itu yang bermain peran bahwa mereka adalah korban bullying, ternyata malah blunder. Bisa ditemukan banyak fakta-fakta yang tidak sesuai dengan apa yang mereka tampilkan di sana. Ya, fakta-fakta beda antara di podcast sama persidangan tuh beda. Podcast sama persidangan itu beda. Sesudah muncul
ya, rekaman suara dari rekan sejawatnya jaksa itu, muncullah video ini. Penelusuran saya sebagai netizen ya, sebagai netizen. Nih. JPU-nya Muncullah sama, itu ini. JPU-nya sama, mereka tuh sudah satu paket. Jadi untuk kasus Nikita, saya melihat itu sudah jadi. Jadi mereka itu tinggal melaksanakan atau eksekusi aja sebenarnya dan melengkapi yang namanya bukti-bukti, tambah dikuatin aja. Sekali lagi saya mohon maaf kepada pihak NM maupun RG, fans-fans juga. Saya di sini speak up itu bukan ingin membela siapapun, karena saya speak up itu kasusnya sama dengan suami aku, yaitu pasal diubah pada saat dilimpahkan ke kejaksaan dengan alasan mereka punya kewenangan. Kalian up terus video ini, kalian up gengs ya, video ini. Melihat dan cari tahu. Kalau kalian lihat, kalian up terus. Dan ternyata saya tahu Kalian videonya itu sama. Ya memang kelakuannya seperti itu teman-teman semua. Saya tidak ingin menjatuhkan pihak pejabat. Ya tapi yang saya sayangkan adalah kenapa sih punya sifat tuh kayak gitu, mempermalukan diri sendiri. Padahal Nah, jadi ibu itu nggak mungkin bicara sembarangan. Ya, suaminya pernah mengalami hal tersebut dengan JPU yang sama. Nggak mungkin. Kalau kalian mau telusuri aja tuh nanti kasus suaminya apa. Ya, bener kan? Hadis kan? Itu sudah sesuai dengan pesanan satu paket. Nah, paket murah. Satu paket. Dan itu tujuannya. Karena kalian lihat kan sepanjang persidangan itu seperti apa? Sepanjang persidangan itu seperti apa? Ya, yaitu bikin Niki kesal. Kesalnya itu seperti apa, Kak? Seperti ya, penjelasan dipotong-potong, ya. Bagian Niki untuk berbicara sedikit selalu dipotong dan itu yang bikin kesal. Terus diperlakukanlah Niki seperti itu, seperti memasang baju itu seperti kayak gimana gitu kan. Nah, kalian sudah bisa nilai sendiri sehingga ada keluar mulut Niki mengatakan oleh si Sister Hong waktu keluar di persidangan. Pas waktu 1 jam ya istirahat persidangan itu karena diskor 1 jam ya. Nah, waktu di luar Niki bilang di situ, punya duit kan lo, jelek lo katanya kan, punya duit kan lo, makanya oplas katanya gitu. Nah itu keluar mulut Niki. Nah, jadi mereka di situ sudah mendesain dari awal sebelum Niki itu ditangkap sudah terkondisikan. Nah, itu penelusuran saya sebagai anggota BINI, Badan Intelijen Netizen Indonesia. Oke? Ada pertanyaan anak-anak? Iya, perintah katanya mata. Itu tugas kalian sebagai BINI, Badan Intelijen Netizen Indonesia yang membela Niki, yang membela keadilannya. Kalian suarakan terus, kalian tag terus dia. Kalian tag terus mereka. Angkat terus kasusnya, gitu sampai selesai. Itu aja. Karena ini orang penting nih. Ini orang penting sudah. Seperti KDM, Densu, Bang Hotman itu sudah mengawal kasus ini, mengawal persidangan. Di mana sistem keadilan untuk Nikita Mirjani di persidangan itu. Mereka melihat semua di sini. Mereka di sini bukan melihat karena kelakuan Niki seperti apa, bukan. Tapi keadilannya, seperti Bang Farhat. Bang Farhat aja sering nih berantem sama Niki. Bang Farhat melihat keadilannya, bukan kelakuan Nikinya, ya. Jadi kalau orang ini kalau orang ini sudah nggak bisa lagi, dikatain si DP developer itu nggak bisa. Ini aja nih, penting. Ini orang penting, ya. Mereka melihat keadilannya, makanya disorot oleh banyak pihak. Keadilan di persidangan itu seperti apa, ya. Terus ditambah lagi hakimnya tidur ngerekam lagi nih. Kalau kalian pengen tahu lagi ya, nih, kalian follow akunnya ini di Instagram, kalian pecahkan sendiri nih. Follow Teras Doraemon, kalian follow di Instagram ya. Nah. Ya. Gak usah ngeharap ngepost dari orang-orang penting ini, gak usah. Mereka sudah bicara. Gak usah mengharap orang-orang penting ini. Misalkan Bang Hotman gak ngepost, gak usah. Ya, gak usah mengharap. Tapi dia sudah bicara di media. Mereka ini sudah bicara di media, ya. Mereka ini sudah bicara di media. Jadi gak seharusnya
mereka selalu ngepost tentang kasus. Enggak, mereka jalur belakang deh, jalur belakang mereka kawal, jalur belakang. Masa iya dia mengawal, mereka ini mengawal dengan belak-belakan terus live tiap hari? Enggak. Karena mereka juga punya kesibukan. Jadi jangan bodoh jadi buzzer. Emangnya lu jadi buzzer nih. Ini kan lu nih buzzer sampah nih, biasa komen. Nah. Mana? Jadi tugas kalian, kalau kalian pengen menghukum si pelapor atau menghukum Nedol, ya, jangan tonton live-nya, jangan follow Instagram barunya. Terus kalau mereka lagi live jualan, jangan beli produknya. Itu salah satu cara kalian untuk menghukum mereka supaya mereka miss queen. Karena apa? Mereka takut miss queen. Yang saya dengar katanya rumah si RG katanya lagi di apa itu? Tadi jual atau digadaikan katanya, digadaikan kalau nggak salah ya, Karena apa? Ya tidak ada penghasilan mereka dari situ doang. Coba kalau si Niki itu pintar kalau jadi pengusaha loh, pintar dia bukan ke bisnis skincare doang, dia bisnisnya ada Miaminya, laku keras. Makanya kalian kalau menjadi pembisnis jangan berfokus ke satu aja, ya, seperti RG fokus ke satu. Nah sudah tahu bermasalah skincaremu kan, ya, udah nggak dibeli, di mana kau dapat penghasilan lagi? Nah itu salah satu cara kalian, gengs, untuk menghukum orang-orang itu. Jangan beli itu aja. Itu salah satu cara untuk menghukum kalian, supaya menghukum mereka itu supaya jatuh kismin, sehingga mereka tidak ada lagi nanti. Iya, gak usah dibeli. Niki itu walaupun skincare-nya nggak laku, Miaminya laku keras, laku terus, ramai, karena memang enak. Walau dia bisnis skincare-nya nggak laku, ya laku aja tuh bisnisnya. Makanya kalau berbisnis emang pintar NM ini. Dia berbisnis bukan ke satu aja, banyak. Jadi nggak bisa dipungkiri. Paham buzzer? Udah ya. Nah, ini saya sudah jelaskan ya. Nah, tangga-tangga buzzer sudah dijelaskan di sini ya. Nah, jadi kalian sudah tahu semua, ngerti semua anak-anak, ngerti semua antara buzzer diamond, buzzer gold, buzzer platinum, dan buzzer kalau bahasa kasar sampah. Nih, biasa jadi sampah doang ke room gua. Kata-kata copy paste. Nah, itu buzzer sampah. Nih di bawah ini nih. Nih. Paham ya? Nah, sudah. Jadi kalian paham itu. Jadi kalau kalian misalkan lagi di room apa ini yang mendukung NM tapi cuman yang mendukung pihak sana tapi cuman suara doang, itu namanya buzzer. Buzzer ini platinum. Buzzer platinum. Dikasih tahu soal, diajak berdiskusi pun nggak ngerti dia tetap ngirim opini, tetap benci. Kalian bisa nilai sendiri lah, ya, tetap benci dia. Nggak bisa dia apa. Entah nanti jawabannya ngeblunder. Banyak tuh dari pihaknya NM ini memberi penjelasan soal hukum apa segala macam. Nggak masuk dia. Demi Allah nggak masuk. Saya sudah lihat, nggak masuk otaknya kalau sudah ditugaskan oleh Nedol ngebenci, ya ngebenci. Ngebenci sampai kiamat, sampai Nicki Minaj nanam padi pun nggak bisa, tetap mereka ngebenci, ya. Oke, udah dicuci otaknya, ya. Support terus Nikita Mirzani, gengs, ya. Hujan nggak sih? Hujan. Saya mau fitness lagi. Ini hari Selasa ya, latihan kaki hari ini. Support terus Nikita Mirzani, gengs, ya. Kawal terus kasusnya, lihat keadilannya, ya. Kamis ini akan ada persidangan. Kamis ini persidangannya, kalian tonton, gengs, ya. Jangan sampai dilewatkan, ya. Karena menurut saya ada sesuatu yang menjanggal nanti sebelum mulai persidangan. Ada sesuatu yang menjanggal, banyak nanti. Lihat aja. Kalau hakim sama JPU saya tidak tahu. Yang jelas ya,
Nah, makanya saya bilang lagi tadi ya. Saya bilang tadi, semakin lama si Niki ini semakin kebongkar satu-satu. Kan sudah kebongkar itu JPU-nya gimana? Ada yang bermasalah, ada yang JPU Hong itu pernah dipecat di Bekasi. Pernah dipecat dia, tugasnya di Bekasi itu. Pernah dipecat, ditugaskan lagi dia JPU Hong itu ke kerja di situ. Nah, banyak itu bermasalah soal si botak. Nah, jaksa botak itu bukan dia yang ditunjuk. Itu ada orangnya. Kalau nggak salah namanya siapa itu, Victor kalau nggak salah ya. Siapa? Itu orangnya. Tapi sebelum mulai sidang orang itu kayak mengundurkan diri sudah, karena tahu nih. Karena sudah tahu masalahnya apa. Sudah tahu, makanya dia nggak berani.